Oke ya, semuanya. Kita akan mulai pujian kita. Seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup bersukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, bersejarah di tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Nah, kita mau berdoa ya, kita nyanyikan satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Nah, adik-adik semua ambil sikap berdoa ya, tutup mata, lipat tangan. Kita mau berbicara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Engkau adalah Allah kami yang hidup dan yang benar. Dan Engkau adalah Allah yang menciptakan dunia ini beserta kami, anak-anak-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan karena bisa mengenal Tuhan di dalam Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Tuhan, terima kasih karena telah menyelamatkan kami dari segala dosa-dosa kami. Bantu kami Tuhan supaya bisa mengenal Tuhan Yesus dan hidup percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan kami bersyukur Tuhan, hari Minggu di hari kudus Tuhan, kami kembali lagi untuk bisa bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang kami bisa lakukan secara Zoom. Terima kasih untuk teknologi yang baik yang kami bisa terima di zaman ini. Biarlah kami bisa beribadah kepadamu Tuhan dengan baik, walaupun kami harus beribadah di rumah masing-masing. Dan pada saat ini kami mau serahkan untuk waktu puji-pujian kami, bahkan nanti ketika kami mendengarkan firman-Mu, bantu supaya kami semuanya duduk dengan tenang, bisa fokus, dan terlebih bisa mengerti akan firman-Mu, dan bisa Tuhan menjadi anak-anak yang semakin taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami dalam ibadah kami. Biarlah apa yang kami lakukan boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, amin adik-adik ya. Nah, kita akan... Sebelum lanjut, Lause assign co-host dong, tolong. Oke. Sudah ya? Sudah semua Lause sudah.
sudah ya semuanya ya. Nah, kita mau lanjutkan kembali pujian kita adik-adik ya. Nah, kita akan lanjutkan pujian kita dengan judul Taat ya. Ini lagu yang kita sudah tahu. Mari kita nyanyikan lagu Taat ini. Taat, 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 jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya, ya, ya. Kalau kau dipanggil, jawablah ya, ya, ya. Taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau kau disuruh, segera lakukan. Kalau kau disuruh, segera lakukan. Nah, adik-adik, di sini lagu kita dikatakan taat. Nah, semua anak-anak harus taat ya. Taat kepada orang tua dan juga taat kepada Tuhan. Oke? Nah, kalau papa mama kita panggil kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjawabnya ya. Kalau kita menjawab ketika dipanggil, artinya kita mau mendengarkan dan mau menunjukkan kalau kita adalah taat kepada orang tua kita. Nah, kalau kita disuruh, jangan sembunyi atau pura-pura tidur, malas di tempat tidur, tapi apa? Harus lakukan ya, harus ikuti apa yang dikatakan oleh orang tua kita ya adik-adik. Jadi kalau kita bisa melakukannya, artinya kita menunjukkan kita sebagai anak-anak yang taat. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita harus terus setiap hari taat. Oke? Menjadi anak-anak yang taat. Kita nyanyikan sekali lagi lagunya Taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya, ya, ya. Kalau kau dipanggil, jawablah ya, ya, ya. Taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau kau disuruh, segera lakukan. Kalau kau disuruh, segera lakukan. Oke. Nah, kita akan lanjutkan pujian kita. Nah, bohong itu dosa ya, bohong itu dosa. Jadi kita kalau ketahui berbohong itu dosa, kita tidak boleh apa? Berbohong ya. Tidak boleh berbohong, harus berkata jujur. Karena itu yang Tuhan mau. Tuhan senang dan suka kalau kita anak-anaknya harus berkata jujur ya. Jadi kita akan nyanyikan lagu ini, bohong itu dosa. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Oke, nah pujian ini sangat baik ya adik-adik ya. Jadi mengajarkan kita harus terus tetap berkata jujur. Walaupun ketika kita melakukan kesalahan, nah waktu kita ditanya untuk bertanggung jawab dengan hal yang kita lakukan itu, tak boleh berbohong. Harus apa? Jujur ya. Kalau kamu pecahkan gelas, nah papa mamamu tanya, apakah kamu pecahkan gelasnya tadi? Apa yang harus kamu jawab?
Kamu bilang tidak, kamu tunjuk adikmu yang tidak melakukannya, atau kamu bilang iya, minta maaf. Harus berkata jujur ya. Kamu harus mengakuinya dan minta maaf. Oke? Nah, kita nyanyikan sekali lagi lagu ini, Bohong Itu Dosa. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ya, kiranya Tuhan tolong kita ya adik-adik ya untuk selalu mau berkata jujur. Kita akan lanjutkan lagu terakhir kita, Hatiku. Nah, bagaimana dengan kondisi hati kita? Sebelum kita mengenal Tuhan, hati kita hitam penuh dengan dosa. Ya. Tapi kalau kita mau percaya, sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus akan sucikan hati kita, buat menjadi bersih, putih, dan itu menandakan kalau kita telah diselamatkan Tuhan. Oke, kita akan nyanyikan lagu ini, Hatiku. Hitamnya hatiku, penuh dengan dosa-dosaku, tapi darah Yesus berkuasa menyucikan. Putihnya hatiku setelah ku terima Yesus. Dia hapuskan dosaku, menolongku untuk bertumbuh, hingga nanti ku masuk surga, tinggal dalam kemuliaannya. Makasih Yesus, terima kasih Yesus. Bahagia hatiku setelah ku terima Yesus. Maut tidaklah berkuasa karena Yesus telah menang. Ya, jadi sebelum kita mengenal Tuhan, katakan hati kita hitam karena penuh dengan dosa. Tapi darah Tuhan Yesus itu sanggup adik-adik menyucikan hati kita. Nah, kalau kita mau percaya Tuhan Yesus, maka kondisi hati kita bisa menjadi putih. Tuhan Yesus menghapuskan dosa kita ya. Nah, nanti kita kalau yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan apa? Masuk surga. Bisa tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Nah, kalau kita tinggal bersama dengan Tuhan di surga artinya apa? Kita tidak dihukum ya, tapi kita bisa hidup selama-lamanya bahagia, senang ya, karena kita bisa tinggal bersama Tuhan pencipta kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Baru kita bisa diselamatkan dan bisa masuk surga. Nah, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sungguh-sungguh bisa hidup baik dan menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh bisa selalu mau mendengarkan nasihat Tuhan, mau taat kepada Tuhan ya. Jadi puji-pujian kita sampai di sini. Kita akan melanjutkan dengan ayat hafalan kita. Ayat hafalannya sangat singkat sekali ya, dari Yohanes 14 ayat 15. Oke adik-adik ya. Kita akan hafal mulai dari alamat, isi dan alamatnya. Oke. Mari kita baca ayat hafalan kita. 1 2 3 ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15.
Nah, benar ya. Kalau kita katakan kita sayang Tuhan, kita mengasihi Tuhan, apa buktinya? Kita harus apa? Turut, menuruti, oke? Taat kepada perintahnya. Ya, ini yang Tuhan katakan. Jadi, kita harus lakukan ya segala hal yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Adik-adik ya, kita ulangi sekali lagi ayat hafalannya. 1, 2, 3 ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Nah, ingat yang hijaunya ya. Jikalau kamu mengasihi aku. Lausa akan lanjutkan ya. Oke. 1, 2, 3 ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Oke. Nah, sekarang lanjutkan dengan kamu akan menuruti. 1, 2, 3 ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Nah, menuruti apa? Menuruti semua perintah Tuhan, segala perintah Tuhan. Ya, kita hapus semuanya. Tinggal alamatnya. Oke, 1, 2, 3 ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Nah, sekarang waktunya dihapus untuk alamatnya juga. Semuanya hilangnya. Mari kita hafal bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Oke, kita sudah selesai hafalannya. Kita akan lihat pengumuman sebentar ya. Jadi hari ini ada bubble quiz berhadiah melalui Zoom seperti biasa ya, jam 3 sampai 3.30 sore ya. Adik-adik, ayo ikut ya, karena sudah semakin sedikit kalian yang ikut. Jadi jangan lupa, oke, untuk set alarmnya, terus nanti jam 3 ikut join untuk bubble quiz. Oke? Nah, yang kedua, ibadat tetap ya diadakan melalui Zoom jam 8.30 sampai jam 9.30. Tidak ada lagi di Facebook ya, tapi hanya melalui Zoom. Siang ya? Oh, iya Dek. Ya, siapa yang tanya Lause? Siang ya? Iya, programnya tadi yang ini Bible Quiz berhadiah nanti siang nanti sore jam 3 sampai 3.30. Siapa yang bertanya itu? Edelyn. Oh, Edelyn. Iya, Edelyn ya sayangnya. Nanti linknya dikirim di grup Gapi, nanti bisa ikut jam 3, oke? Oke. Oke. Nah, yang ketiga, saat teduh anak sekolah minggu, ya. Setiap malam kelas TK sampai SD 3 jam 8 sampai jam 8.20, kelas SD 4 sampai remaja jam 8.30 sampai jam 9. Adik-adik, bagi yang masih belum ikut bersaat teduh bersama, ayo ikut, ingat ya. Waktunya baru ikut bersaat teduh. Karena dulu-dulu kamu ikut, sekarang belakangan kamu tidak ikut lagi. Jangan ya. Ayo tetap ikut biar kita bisa bersaat teduh bersama. Oke. Yang selanjutnya untuk semua guru dan asisten guru sekolah minggu ya. Kita setiap malam ada persekutuan doa malam. Setiap malam hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Jam 8.30 sampai jam 8.50. Jadi lause-lause juga supaya bisa ikut bersama-sama ya berdoa. Nah, kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Lause Mega.
Oke, adik-adik semua, selamat pagi untuk kita sekalian. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Semuanya, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ayo, semuanya, langsung mau lihat semuanya tutup mata. Jangan ada yang buka mata lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan, di hari Tuhan ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami bersyukur untuk puji-pujian yang boleh kami nyanyikan bersama. Kiranya semuanya sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati kami, memberikan kami hikmat dan pertolongan-Mu. Sehingga kami boleh duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan biarlah firman-Mu boleh mengubahkan hati kami Tuhan. Dari yang tidak baik menjadi baik. Dan dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Tuhan bantu kami senantiasa mengasihi firman Tuhan dengan segenap hati kami. Dan biarlah kami melakukan semuanya dengan sukacita. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini. Oke, judulnya ya. Menaati Allah bahkan ketika hal sulit. Hal itu sulit. Firman Tuhannya terambil dari 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 14. Ya. Nanti sepulang dari sekolah minggu atau setelah selesai ibadah, adik-adik semua bisa membaca ya di rumah masing-masing supaya mengetahui ceritanya lebih detail ya. 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 14. Apa tujuan pelajaran hari ini? Tujuannya mengetahui bahwa ketika kita telah tidak taat, kita dapat berpaling kepada Yesus untuk pengampunan dan pertolongan. Nah, ini tujuan dari pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk dalam pelajaran hari ini, kita mau kilas balik dulu. Nah, kalian masih ingat nggak peristiwa ini di gambar? Masih ingat bagaimana Tuhan memimpin orang-orang Israel dari tanah Mesir, tanah perbudakan, dan mereka dipimpin oleh Tuhan ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan mereka harus melalui perjalanan dan di tengah jalan mereka harus menyeberangi laut Teberau. Dan karena Allah yang mereka sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah membelah laut Teberau sehingga orang Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Nah, selanjutnya kalian masih ingat peristiwa ini? Nah, peristiwa di Sungai Yordan. Sebelum orang-orang Israel juga masuk ke tanah perjanjian, mereka harus menyeberangi Sungai Yordan. Nah, dan apa yang terjadi? Dengan kuasa Tuhan, Tuhan juga membuat Sungai Yordan terbendung sehingga orang Israel bisa menyeberang melalui tanah kering. Ini suatu peristiwa yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, kita sudah mempelajari juga bagaimana dengan kuasa Tuhan, Tuhan merobohkan tembok Yeriko yang sangat kokoh itu. Nah, semua karena pertolongan Tuhan. Yang selanjutnya, kalian ingat bagaimana orang-orang Israel membakar kota Ai, ya, dan merebut segala kepunyaan mereka ya. Semua karena pertolongan Tuhan yang memberikan kemenangan kepada mereka. Nah, dan minggu lalu kita sudah belajar, kalian masih ingat pelajaran minggu lalu? Nah, kalian masih ingat yang bernama Gideon? Dia adalah seorang hakim atas orang Israel. Dan banyak lagi hakim-hakim yang dikirim oleh Tuhan untuk
membebaskan orang-orang Israel dari musuh-musuh mereka. Nah, bagaimana bangsa-bangsa sekitar mereka menyerang mereka, ya, berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan menyertai bangsa Israel ketika mereka bertobat dan berseru kepadanya. Nah, dan sekarang kita masuk setelah beberapa lama orang Israel ada di tanah Israel atau tanah perjanjian yang Tuhan telah janjikan kepada mereka. Dan ada seorang hakim lagi, hakim yang terakhir Alkitab mengatakan. Dia adalah yang bernama, siapa namanya? Samuel. Dan dia bukan hanya hakim saja, dia juga seorang nabi. Nah, dan kebanyakan kita sering sekali menyebutkan dia seorang nabi, ya, Nabi Samuel. Nah, hari ini kita melihat apa yang terjadi di dalam peristiwa di dalam 1 Samuel pasal 13 tadi. Di sana Samuel kita melihat dia adalah seorang nabi dan seorang hakim. Dan kita harus mengetahui tugas seorang nabi itu apa ya. Kita sering sekali seorang nabi, seorang hakim. Lalu apa tugas mereka sebenarnya? Nah, di dalam Ulangan 18 ayat 18 Tuhan memberitahukan dengan jelas tugas seorang nabi. Tugasnya apa? Memperkatakan atau mengatakan segala firman Tuhan kepada umatnya, kepada manusia. Jadi tugas seorang nabi itu menyampaikan firman Tuhan kepada manusia. Itulah Samuel. Dan juga kita melihat dia adalah seorang hakim. Nah, apa tugas seorang hakim? Yaitu menjadi seorang penyelamat. Nah, dan juga menghakimi orang Israel. Dialah yang akan memimpin orang-orang Israel untuk maju berperang melawan musuh-musuh mereka. Dan itulah yang disebut seorang hakim. Itulah tugas seorang hakim. Dan nanti Samuel ini juga kita melihat ya, Tuhan akan memberikan dia sebuah tugas yang sangat istimewa nanti. Di mana dia juga akan dipakai Tuhan untuk melaksanakan apa? Tugas seorang imam. Yaitu mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Nah, itu kasus khusus ya. Atau tugas khusus yang diberikan Tuhan kepada Nabi Samuel ini. Nah, lalu apa yang terjadi adik-adik ketika Samuel memimpin orang Israel sebagai hakim? Dan sesungguhnya pada saat Samuel memimpin orang Israel ini, sesungguhnya yang memimpin mereka siapa? Tuhan. Karena apapun yang diperkatakan Samuel sebagai pemimpin itu semua berasal daripada Tuhan. Tuhanlah yang memimpin bangsa Israel ini. Lalu beberapa waktu orang Israel memiliki keinginan hati. Mereka mau sesuatu. Oleh karena itu mereka datang bersama-sama kepada Nabi Samuel. Apa yang mereka katakan kepadanya? Mereka berkata, Nabi Samuel sudah tua. Angkatlah seorang raja atas kami untuk memerintah kami. Seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Orang-orang Israel mau memiliki seorang, apa ini? Raja. Mereka mau seseorang yang memimpin mereka seperti pada bangsa-bangsa lain. Apakah ini baik? Sesungguhnya tidak baik ya. Karena pada saat Samuel memimpin, sesungguhnya Tuhan yang menjadi raja mereka. Tapi sekarang orang-orang Israel mau seorang raja seperti bangsa-bangsa lain yang memimpin mereka. Meskipun hal ini tidak baik, Tuhan izinkan bagi mereka. Namun sebelum Tuhan mengizinkannya, Samuel meminta petunjuk dan kehendak Tuhan. Apakah Tuhan mengizinkan bangsa Israel ini memiliki raja atau tidak?
Lalu Tuhan mengatakan kepada Samuel, pergi beritahukan kepada bangsa itu bahwa jikalau mereka memiliki raja seperti bangsa-bangsa lain, mereka memiliki tanggung jawab. Nah, dan hal itu disampaikan oleh Nabi Samuel. Perhatikan Ceris. Nah, Nabi Samuel memberitahukan kepada mereka, jikalau kalian akan memiliki raja yang memimpin kalian, hidup kalian nggak akan gampang lagi. Hidup kalian penuh dengan tanggung jawab. Akan lebih sulit. Meskipun Nabi Samuel telah menyampaikan demikian, seperti yang disampaikan Tuhan kepadanya, kepada orang-orang Israel. Apakah orang Israel mau dengar? Atau berubah pikiran dan tidak mau seorang raja lagi? Tidak ya. Mereka terus mau seorang raja untuk memimpin mereka. Jadi mereka datang kepada Samuel mengatakan, kami mau tetap memiliki seorang raja. Lalu Tuhan mengizinkan mereka. Oleh karena itu firman Tuhan kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Tuhan mengizinkan hal ini terjadi kepada mereka. Dan apa yang terjadi? Samuel dengan pimpinan Tuhan pergi mencari seorang yang Tuhan inginkan untuk bangsa Israel menjadi seorang raja. Dan di suku Benyamin, ya salah satu suku dari bangsa Israel, ada yang namanya Bapak Kish. Dan dia memiliki seorang anak laki-laki. Banyak ya anak-anaknya laki-laki, tapi ada seorang anaknya laki-laki yang bernama, siapa namanya? Saul. Atas pimpinan Tuhan, Nabi Samuel mengetahui bahwa inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti apa ciri-ciri dari Saul ini? Nah, lihat di gambar, ciri-cirinya Alkitab mengatakan, pertama apa? Seorang yang elok rupanya. Oh, Saul ini dengan kata lain dia adalah seorang yang ganteng sekali. Elok rupanya ini artinya sangat ganteng. Nah, kalian suka nggak melihat seorang yang ganteng? Pasti suka kan? Saul ini adalah seorang yang ganteng. Dan bukan hanya ganteng. Dikatakan tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Aduh, kegantengannya itu luar biasa. Bukan hanya satu orang yang mengakui. Tapi dari antara semua orang Israel, dialah yang paling ganteng. Bayangkan, mau nggak jadi seperti itulah Saul. Dan bukan hanya itu. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Oh, dia juga selain ganteng, tubuhnya bagus, dan juga dia tinggi orangnya. Sangat ganteng, tinggi, bodinya bagus. Lalu ketika Samuel melihat ini dan atas pimpinan Tuhan dan menetapkanlah Saul menjadi seorang raja. Oleh karena itu Saul diurapi menjadi raja atas bangsa Israel. Dan pada saat itu Samuel membawa Saul di hadapan orang-orang Israel. Dan orang Israel respon mereka apa? Ini, lihat muka mereka, senyum. Senang sekali memiliki seorang raja sesuai apa yang mereka inginkan. Mereka bilang, hidup raja, hidup raja. Semuanya bersuka cita. Lalu adik-adik, awalnya Raja Saul ini memimpin Israel dengan baik. Dan bahkan memenangkan pertempuran pertamanya. Melawan siapa? Bangsa Amon.
Ini musuh mereka ya, bangsa-bangsa tetangga atau bangsa-bangsa di sekitar negara mereka, menyerang mereka bangsa Amon, dan pada saat itu Saul memenangkan pertempuran itu atau peperangan itu. Lalu setelah itu ada lagi musuh yang datang dari bangsa Filistin. Bangsa Filistin ingin juga berperang melawan orang Israel. Bangsa Filistin itu di mana? Ini ya, di bagian selatan atau bagian agak timur ya dari bangsa Israel. Ini Filistin ya di sini. Ingin juga berperang melawan orang-orang Israel. Lalu Raja Saul memilih 3.000 orang tentaranya untuk berperang. Dan pada saat itu mereka menang melawan orang Filistin atau bangsa Filistin. Orang Filistin kalah. Lalu apakah orang Filistin mau berhenti menyerang orang Israel? Tidak adik-adik, karena kekalahan dari peperangan yang telah terjadi ini, apa yang terjadi? Orang Filistin makin benci kepada orang-orang Israel. Mereka justru mau menyerang besar-besar orang Israel. Mereka mau melawan orang Israel dan mau mengalahkan orang Israel. Oleh karena itu, mereka datang dengan berbagai banyak pasukan tentara. Pertama, orang Filistin datang dengan 3.000 kereta. Mereka membawa kereta perang 3.000, lalu setelah itu 6.000 pasukan kuda. 6.000. Dan yang lebih dahsyatnya lagi apa? Sebanyak pasir di tepi laut, tentara yang jalan kaki. Pasir di tepi laut kalian bisa hitung tidak? Nggak ada kan? Kita nggak sanggup menghitungnya. Dan begitulah jumlah banyaknya orang Filistin. Artinya semua tentara mereka datang mau berperang besar-besaran melawan orang Israel. Lihat jumlah mereka 3.000, 6.000 seperti pasir di tepi laut. Bagaimana respon orang Israel melihat jumlah orang-orang Filistin yang melawan mereka? Ketika Raja Saul mendengarkan hal itu dan orang-orang Israel, apa yang terjadi? Mereka menjadi sangat takut melihat jumlah orang Filistin yang begitu banyak. Dan Alkitab mengatakan karena melihat jumlah yang sangat besar saja, orang Israel pergi menyembunyikan diri dan melarikan diri, nggak mau lagi berperang. Dan pada saat itu Raja Saul telah tiba di Gilgal, ya di Gilgal. Dan sebelum di Gilgal, Nabi Samuel telah memerintahkan dia untuk menunggunya di Gilgal. Nanti kita akan lihat petanya. Ini dia. Gilgal di sini ya, di bagian agak barat, bagian barat tanah Israel. Oke. Apa perintah yang diperintahkan Nabi Samuel kepadanya? Dan sesungguhnya ini adalah perintah daripada Tuhan. Karena semua perkataan Nabi Samuel ini berasal daripada Tuhan. Tuhan memerintahkan Raja Saul untuk menunggu Nabi Samuel di Gilgal untuk mempersembahkan korban bakaran sebelum berperang. Sebelum mereka berperang melawan orang Filistin, Tuhan mau orang-orang Israel dan Raja Saul dan Nabi Samuel yang akan memimpin untuk mempersembahkan korban bakaran. Jadi Samuel masih belum di Gilgal. Nah, Raja Saul dan orang-orang Israel, tentara-tentara ada di Gilgal. Lalu, apa yang terjadi? Setelah 7 hari lamanya, Raja Saul telah menunggu-nunggu.
Nabi Samuel di sana. Dan Nabi Samuel tidak muncul-muncul. Di hari yang ketujuh, sesuai dengan yang disampaikan Nabi Samuel kepadanya untuk menunggunya di hari yang ketujuh, Raja Saul karena ketakutannya yang sangat besar, nanti kita lihat alasan-alasannya, karena dia sangat takut dan orang-orang Israel telah meninggalkan dia, tentara yang lain meninggalkan dia juga. Dia enggak mau lagi menunggu Nabi Samuel untuk mempersembahkan korban bakaran. Apa yang dia lakukan? Dia melanggar perintah Tuhan. Dia atau Raja Saul mempersembahkan korban bakaran. Lihat. Apakah ini benar? Tidak. Tadi perintah Tuhan apa? Nabi Samuel lah yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk mempersembahkan korban bakaran ini. Karena itu adalah tugasnya Nabi Samuel. Seorang raja tidak boleh mempersembahkan korban bakaran. Apalagi Tuhan belum memerintahkan dia untuk melakukan itu. Yang diperintahkan itu Nabi Samuel untuk mempersembahkan korban bakaran. Tetapi Raja Saul karena ketakutannya, karena dia khawatir dan gelisah, dia tidak menaati Tuhan. Karena dia sudah ada di dalam situasi atau keadaan yang sulit, yang terjepit. Bangsa Filistin udah sangat mendekat melawan mereka. Dia nggak sabar dan nggak takut mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Lalu pas ketika dia selesai mempersembahkan korban bakaran ini, Nabi Samuel tiba juga di hari yang sama. Sesuai yang disampaikannya, sesuai yang disampaikannya kepada Raja Saul untuk menunggunya di hari yang ketujuh. Samuel menepati janjinya di hari yang ketujuh. Hanya saja Raja Saul nggak sabar menunggu ini karena takut. Dan karena melihat tentara-tentaranya mau meninggalkan dia. Lalu ketika Nabi Samuel datang, Nabi Samuel mengatakan, apa yang telah kamu perbuat? Lalu Raja Saul mengatakan, saya sudah melakukan atau mempersembahkan korban bakaran. Lalu alasannya apa? Pertama, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Artinya, tentaranya dia sudah mau meninggalkan dia. Bahkan sudah ada yang meninggalkan dia. Dan juga saya tunggu-tunggu kamu tidak datang. Sedangkan orang Filistin telah berkumpul di Mikmas untuk menyerang. Dan oleh karena itu, aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Inilah Raja Saul tidak menaati perintah Tuhan, mau bertindak sendiri. Lalu apa respon Nabi Samuel? Dia sangat marah besar dan berkata, apa katanya? Perbuatanmu itu bodoh. Katanya, perbuatanmu itu bodoh. Kenapa bodoh? Karena melanggar perintah Tuhan. Yang bisa mempersembahkan korban bakaran hanyalah Nabi Samuel. Karena itulah tugas yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Lalu, karena ketidaktaatan itu, Tuhan menghukum Raja Saul dengan hukuman yang sangat berat, adik-adik. Nah, apa hukumannya? Kita lihat di sini. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Nah, ini hukuman Raja Saul. Artinya, keturunannya tidak akan menjadi raja. Nah, biasanya
Kalau dalam sistem kerajaan itu, anak dari raja itu sendiri yang akan melanjutkan memerintah sebagai raja. Ya. Tetapi Tuhan berkata, karena kamu tidak mematuhi perintahku, maka keturunanmu tidak akan menjadi raja. Sedih tidak? Ini adalah hukuman yang sangat menyedihkan. Yang seharusnya keturunannya menjadi raja, memimpin orang Israel sampai selama-lamanya, karena dosa ketidaktaatan ini, semuanya itu tidak ada lagi. Lalu, apa yang terjadi adik-adik? Demikianlah Raja Saul tidak mematuhi Tuhan. Karena dia sangat ketakutan, karena dia sudah sangat dalam keadaan sulit diserang oleh orang Filistin. Dan tentara-tentaranya meninggalkan dia. Dia menaati Tuhan. Apakah itu baik? Tidak baik. Nah, tidak baik. Aplikasinya bagi kita apa? Kita harus taat bahkan ketika kita dalam keadaan sulit. Apapun keadaan sulit. Nah, apa saja keadaan sulit yang mungkin adik-adik hadapi? Pertama, ketika kita ujian. Nah, semua anak-anak sekolah ya, anak-anak sekolah minggu artinya anak-anak yang akan menghadapi ujian. Ketika kita ujian, kita sudah belajar baik-baik ini. Lalu tiba-tiba waktu ujian kita lupa semua. Jadi-jadinya blank semua. Nggak ingat lagi apa yang sudah kita hafal. Dan ada kesempatan untuk menyontek. Ini adalah keadaan sulit. Kamu kesulitan, aduh saya sudah hafal ini, tapi saya lupa. Gimana ya? Atau saya menyontek saja. Nah, dalam keadaan sulit ini, apakah adik-adik mau menyontek? Tidak boleh. Dalam keadaan sulit apapun, kamu tidak dapat jawabannya pun, kamu tidak boleh menyontek. Karena menyontek itu adalah dosa. Nggak boleh menyontek. Ya, ingat nggak boleh menyontek. Itu adalah mencuri. Dan juga keadaan sulit lainnya. Ketika kita dalam situasi takut. Contohnya, ini situasi takut, kamu mau berbohong. Contohnya kamu sudah tidak kerjakan PR. Tidak kerjakan tugas yang diberikan. Lalu mama kamu tanya atau papa kamu tanya, kamu sudah kerjakan tugas belum? Kamu tahu kalau kamu belum. Suara Lause Mega hilang loh. Iya, tak ada suara. Tak ada suara, Lause. Lause Maritus. Nggak ada suara? Ya. Ada? Barusan ada. Udah. Ada. Oh, nggak ada sentuh apa-apa. Nggak tahu. Oke. Ulang aja. Sampai di mana ya Lause tadi? Oke, kita ulang ya. Minta maaf ya karena mungkin entah apa nggak ada sentuh apa-apa ya. Oke, kita Poin ulang 2, lagi. sayang. Poin 2. Oke, kita ulang. Ketika kita dalam keadaan sulit atau takut, kita mau berbohong. Ketika papa mama kita tanya, kamu udah kerjakan tugas belum? Padahal tadi malam udah dikasih waktu untuk kerjakan tugas. Terus karena takut dimarahin atau takut dipukul, kamu berbohong bilang sudah. Nah, ini sering sekali. Apakah kamu mau melakukan itu? Tidak boleh ya. Walaupun kamu dipukul atau dimarahin, kamu harus berkata jujur. Ya. Dalam situasi apapun, tetap patuh kepada Tuhan. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Keadaan sulit yang lainnya. Ketika kita membutuhkan sesuatu. Nah, sekarang ini kalian belajar secara online ya. Belajar secara online. Semua orang butuh HP atau butuh laptop. Bagi kita yang sulit mendapatkan HP, mungkin kita ya
sudah memiliki keinginan mau mencuri, melihat tetangga kita siapa yang banyak HP. Kalau ada kesempatan, saya mau pergi ke sana. Tidak boleh. Dalam situasi apapun, kamu butuh HP, itu pun kamu nggak boleh mencuri. Tapi kalau kamu butuh HP, kamu menunggu dan berdoa. Dan kita tunggu bagaimana Tuhan membuka jalan melalui papa mama kita memberikannya kepada kita. Nah, contohnya juga, kamu sulit sekali nih. Uang jajan sudah habis yang diberikan. Tapi kamu mau makan sesuatu. Lalu kamu melihat ada uang di dompet mama. Ada uang di dompet bapak. Nah, mau tidak kamu ambil? Kamu mau jajan ini, mau beli sesuatu. Mau nggak kamu ambil uangnya dari dompet? Nggak boleh. Itu mencuri. Ya, meskipun kamu ingin sekali memakan sesuatu, kamu nggak boleh mencuri. Kalau kamu ingin sekali, kamu bisa sampaikan kepada mama atau papa kamu untuk dibelikan. Ya, nah, jadi adik-adik dalam situasi sulit apapun tidak boleh melanggar perintah Tuhan, tidak boleh berdosa. Nah, namun kalau kita sudah pernah melakukan hal itu, semuanya sudah pernah berbohong, pasti sudah. Semuanya sudah pernah mencuri. Pasti sudah pernah. Sudah pernah melanggar perintah Tuhan, pasti sudah pernah. Kita semua. Kalau kita sudah jatuh di dalam dosa, atau kedepannya jatuh ke dalam dosa, ingat adik-adik, untuk datang meminta ampun kepada Tuhan. Ya. Dan Tuhan Yesus akan mengampuni kita, jikalau kita datang dengan hati yang tulus. Tapi setelah minta ampun, apa yang harus kita lakukan? Bertobat. Jangan buat itu lagi. Jangan kamu minta ampun sama Tuhan lalu besoknya kamu mencuri lagi. Besoknya kamu berbohong lagi. Enggak boleh. Tinggalkan dosa itu. Ya. Jadi dalam keadaan sulit apapun harus tetap taat kepada Tuhan. Dan jikalau ada kalanya kita jatuh di dalam dosa melakukannya, minta cepat-cepat mohon ampun kepada Tuhan dan stop untuk melakukan dosa itu. Jangan lanjutkan lagi, ya. Jadi dengan melihat kesalahan Raja Saul, kita belajar untuk tidak mengikuti apa yang dia lakukan. Tidak taat kepada Tuhan dalam keadaan sulitnya. Nah, jadi itu saja firman Tuhan yang kita dengarkan. Lalu seharap kalian bisa melakukan firman Tuhan ini dari hari ke hari sampai seumur hidup kita. Ya, amin. Sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama. Bantu anak-anak sekolah minggu yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan, boleh sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, bahkan dalam keadaan sulit sekalipun. Bantu mereka tidak berbohong, tidak mencuri, dan tidak melakukan dosa-dosa yang lain ketika mereka dalam keadaan sulit atau dalam keadaan tersesat. Tuhan, tolong anak-anak ini untuk selalu taat kepada Tuhan dan selalu mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan berkati Tuhan kami semua, berkati kami di dalam studi kami, di dalam segala aktivitas kami. Dan bantulah anak-anak sekolah minggu ini boleh bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka, sehingga mereka boleh diselamatkan ya Tuhan, dan boleh mendapatkan hidup yang kekal di surga. Kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya, biarlah Tuhan yang terus memimpin dan menyertai kami. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akhiri, kita lihat pengumuman dulu sekali lagi. Bible quiz berhadiah. Nah, harus datang ya, semua yang ikut sekolah minggu usahakan datang di program sekolah minggu jam 3 sampai 3.30. Setengah jam saja.
Oke, set alarm kamu. Dan juga bisa ajak teman-teman. Nah, dan juga ibadah sekolah minggu via Zoom sekarang ini. Jam 8.30 sampai 9.30. Selanjutnya saat teduh anak sekolah minggu. Diharapkan semua kita bisa ikut juga. Ya, dari jam 8 sampai 8.20 untuk TK sampai kelas 3. Jam 8.30 sampai jam 9 SD 4 sampai remaja. Demikian saja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati.